Saya, Ryu, dan kedua teman saya, Dian dan Sony berangkat dari Surabaya ke Probolinggo pada Selasa malam. Sampai di pos Baderan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Karena saya ada tugas kantor untuk mencari tahu tentang sejarah Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis. Jadi sebelum mendaki, saya dan Dian singgah ke rumah tokoh masyarakat di sana. Sekitar pukul 10 WIB, kami bertiga memulai pendakian dari jalur Baderan. Di pos Baderan, kami bertemu dengan sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa dari Semarang. Karena mereka baru perdana mendaki Gunung Argopuro, jadi mereka ikut barengan mendaki bersama kami. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan satu tim lagi, yaitu mahasiswa dari Yogyakarta. 5 orang mahasiswa Yogyakarta ternyata baru juga mendaki Gunung Argopuro. Mereka nekat mendaki gunung tanpa ada satu orang pun yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Akhirnya, mereka juga ikut bergabung bersama kami, dengan total 10 orang. Karena beberapa teman mengalami cedera dan kondisi fisik yang kurang fit, akhirnya kami sampai di mata air 1 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di pelataran mata air 1. Kami bertemu dengan 2 pendaki asal Depok yang juga baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro. Kami langsung mendirikan tenda dan memasak untuk makan malam. Di pelataran mata air 1 penuh dengan 4 tenda dari 4 kelompok masing-masing. Malam pertama di Gunung Argopuro sungguh membuat saya merasa kedinginan. Karena sepanjang perjalanan hujan turun dengan derasnya dan karena bergegas ingin sampai, saya tidak menggunakan raincoat. Malam itu, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi dan kami menikmati malam itu dengan makan dan tidur untuk memulihkan tenaga melanjutkan perjalanan di hari kedua. Rabu pagi, hari kedua pendakian dimulai sekitar pukul 10 WIB. Karena banyak orang, persiapan perjalanan juga agak molor. Kami berjalan beriringan. Untungnya jalur dari mata air 1 ke mata air 2 hanya satu arah saja. Jadi mudah bagi saya untuk jalan duluan sendirian. Sekitar 2 jam, akhirnya saya dan Sony sampai di mata air 2. Namun, lagi-lagi kami harus menunggu teman-teman lain di belakang. Satu persatu teman-teman akhirnya sampai. Hingga 1 jam berlalu, semuanya sudah berkumpul di mata air 2. Kami akhirnya memutuskan untuk makan siang di mata air 2 sambil mengisi bekal air minum. Sekitar pukul 1 siang, kami kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa kali, kami di barisan depan harus menunggu semua teman-teman di belakang terlihat, karena tidak ingin mereka tertinggal jauh. Hingga akhirnya kami sampai di pelataran Cikasur sekitar pukul 5 sore. Selama perjalanan, beberapa kali hujan turun. Kali ini saya tidak ingin basah kuyup lagi dan sigap menggunakan jas hujan. Tim kami memilih mendirikan tenda di bekas bangunan rumah yang beratap. Sedangkan 3 tim lainnya mendirikan tenda di tanah kosong tak jauh dari tenda kami. Malam pun membawa aura dingin di Cikasur. Semua pendaki memilih beristirahat di dalam tenda masing-masing. Sekitar pukul 10 malam, Andi, salah satu pendaki asal Yogyakarta mendengar ada langkah kaki mendekat ke tendanya. Andi menegur orang di luar tenda. Namun tak ada sahutan siapapun. Andi kembali memanggil Dian, temanku. Namun lagi-lagi tidak ada sahutan apapun. Andi dan keempat temannya saling pandang, namun mereka tidak ingin berpikir macam-macam. Mereka kembali melanjutkan obrolan hingga rasa kantuk menggelayuti mata mereka dan segera memilih tidur. Keesokan paginya,
Andi datang ke tenda kami dan langsung menanyakan siapa yang semalam keluar tenda dan menuju ke tenda mereka. Loh, kami semua di tenda aja kok semalaman. Gak ada yang keluar tenda, ujar Dian. Oh, kirain Mas Sony atau Mas Dian yang ke tenda kami. Waktu saya panggil, gak ada balasan. Suara langkah kaki juga gak terdengar lagi. Kalau teman-teman dekat tenda pasti saya tahu, tapi suara langkah kaki itu terdengar jauh dari tenda kami, kata Andi. Kami pun hanya tersenyum mendengar cerita Andi dan kembali melanjutkan packing barang. Sekitar pukul 10 pagi, kami melanjutkan perjalanan kembali. Kami menargetkan maksimal 2 jam bisa sampai ke Cisentor, karena kami akan melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis pada siang harinya. Untungnya, selama perjalanan, tidak ada kendala apapun, sehingga sekitar pukul 12 siang kami semua tiba di Cisentor. Setelah mendirikan tenda dan makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak gunung dengan membawa perbekalan seadanya. Namun, 3 orang tidak ikut dan memilih beristirahat di tenda saja. Ketiga orang tersebut adalah temanku, Dian, dan sepasang mahasiswa Semarang, Irma dan Irfan. Sepanjang perjalanan ke puncak, alhamdulillah kami bersembilan tidak mendapati halangan atau mengalami cerita mistis. Namun, ketegangan dialami oleh Dian yang memilih beristirahat sendirian di dalam tenda. Jarak tenda saya dan mahasiswa Semarang dibatasi oleh tenda mahasiswa Yogyakarta. Karena merasa bosan, Dian akhirnya menghidupkan musik di handphonenya. Dia mendengarkan musik pakai headset sambil rebahan tiduran. Lagu-lagu metal yang ia dengarkan cukup menghilangkan kejenuhannya sendirian di tenda. Namun, memasuki lagu kelima, tiba-tiba suara musiknya perlahan mengecil dan mati. Dian pun kaget mengapa tiba-tiba musik di handphonenya tiba-tiba mati, padahal dia masih ingat baterai handphonenya masih penuh. Dian pun langsung bangun dan mengecek handphonenya. Saat dilihat, handphonenya masih menyala dan musik playernya juga masih hidup. Namun, tidak ada suara apapun yang keluar dari headsetnya. Ia lalu melepaskan headsetnya dan kembali menghidupkan musiknya. Ternyata bisa hidup. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, akhirnya dia memilih menonaktifkan handphonenya dan mencabut baterainya. Dian tidak ingin nanti ada suara aneh terdengar dari handphonenya. Dian lalu langsung tidur untuk bisa menghilangkan rasa cemasnya. Seketika dia langsung ingat bahwa memang sudah masuk waktu maghrib. Kami bersembilan akhirnya sampai puncak gunung dan langsung turun bergegas, karena malam sudah menyelimuti hutan. Sekitar pukul 20 WIB, kami sampai di Cisentor dan memilih beristirahat di tenda masing-masing. Sekitar pukul 2 dini hari, Irfan mendengar ada langkah kaki di luar tenda. Irfan pun menegur orang yang sedang di luar tenda, namun tidak ada sahutan apa-apa. Dia pun langsung tidur karena rasa kantuknya lebih berat dari rasa penasarannya terhadap orang yang ada di luar tenda. Jumat pagi, kami semua bersiap untuk sarapan dan packing untuk melanjutkan perjalanan. Pagi kami dihibur dengan obrolan santai yang kocak dari guyonan mahasiswa Yogyakarta.
Di tengah obrolan, Irfan lalu menanyakan siapa yang keluar tenda malam-malam. Jam segitu siapa yang keluar malam-malam ya? Tanya Irfan. Kalau kami sudah tidur, Mas. Ucap Andi sembari mengunyah sarapan mie gorengnya. Lah, terus siapa dong yang jalan malam-malam di luar tenda? Mas dari Surabaya. Kali ya? Tanyanya lagi. Sepertinya, pukul 10 pagi menjadi waktu yang pas setiap kami memulai lagi pendakian. Perjalanan ke Taman Hidup memang melelahkan karena melewati berbagai bukit menanjak. Sekitar pukul 5 sore, kami semua akhirnya sampai ke pelataran Taman Hidup. Karena musim hujan, jadi kami tidak bisa mendirikan tenda di dekat bibir danau dan memilih ngecamp di pelataran Taman Hidup di dalam hutan. Karena Jumat malam adalah malam terakhir kami di gunung bersama-sama, akhirnya Sony, Irfan dan kelima mahasiswa Yogyakarta memilih menikmati malam di depan tenda sambil bercerita-cerita. Saya dan Dian memilih tinggal di dalam tenda sambil bercerita-cerita. Tiba-tiba, Dian memanggil nama Sony. San, Sony. Kamu ya? Ucap Dian di sela perbincangan kami. Kan Mas Sony lagi di luar ngobrol sama teman-teman, ucapku. Mereka mengobrol di depan tenda mahasiswa Yogyakarta yang jaraknya di ujung kiri pelataran, sedangkan tenda saya di ujung kanan pelataran. Tepat di samping kayu pohon yang tumbang. Emang kenapa Mas, panggil-panggil nama Mas Sony? Tanyaku penasaran. Aku barusan dengar suara langkah kaki di sebelah tenda kita, kata Dian. Oh, mungkin suara hewan aja kali, jawabku. Aku gak mau suasana di dalam tenda jadi beda kalau percakapan itu dilanjutkan. Sementara itu, Sony dan teman-teman asyik ngobrol dan ketawa cekikikan karena cerita konyol dari salah satu mahasiswa Yogyakarta. Tiba-tiba mereka mendengar ada langkah kaki berlari dari danau masuk ke hutan. Mereka langsung terdiam dan saling melirik satu sama lain. Agar suasana tidak kaku, Sony kembali melanjutkan obrolan dan cerita serunya tentang hal-hal lucu. Karena malam semakin larut, mereka akhirnya memilih kembali ke tenda masing-masing. Irfan, yang tendanya tepat berada di depan tendaku, langsung berjalan ke arah tendanya. Saat dia berjalan mendekati tendanya, dia merasa ada seseorang berjalan di belakangnya. Namun, saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Teman-teman lain sudah masuk ke tenda masing-masing. Irfan pun kembali berjalan ke tendanya, namun lagi-lagi dia merasakan ada seseorang di belakangnya. Karena merasa takut, Irfan berjalan cepat dan langsung membuka resleting tendanya. Sialnya, resleting tendanya macet dan suara langkah kaki di belakangnya semakin dekat. Irfan pun merasakan ketakutan yang luar biasa. Saat suara langkah kaki itu hampir dekat darinya, resleting tenda akhirnya terbuka dan Irfan langsung loncat ke dalam tenda tanpa membuka alas kakinya. Irfan langsung menutup resleting tenda tanpa berani melihat keluar tenda. Setelah melepas sendal dan meletakkan di sudut tenda, Irfan langsung masuk ke sleeping bag, sedangkan Irma sejak tadi sudah tidur pulas. Mas, bangun mas, suara wanita itu langsung membangunkan Irfan dari tidurnya. Irfan pun langsung bangun karena mendengar suara Irma membangunkannya. Saat badannya sudah duduk, Irfan melihat Irma sedang tertidur pulas di sampingnya, bahkan menghadap membelakangi Irfan. Irfan lalu melirik jam tangannya, sudah pukul 2 dini hari. Irfan pun menggoyangkan badan Irma untuk membangunkannya, namun Irma masih tidur dengan pulasnya. Karena melihat Irma tak bangun-bangun, Irfan pun kembali melanjutkan tidurnya.
Belum sampai 30 menit dia memejamkan mata, suara wanita itu kembali membangunkannya. Mas, Mas, bangun Mas. Saat sudah terbangun dan kembali melihat Irma, tidak ada respon apapun. Posisi Irma malah tidak berubah seperti saat pertama kali Irfan terbangun. Seketika bulu kuduk Irfan berdiri karena suara itu ternyata bukan berasal dari Irma. Ketakutan Irfan semakin menjadi saat dia melihat ada bayangan berdiri di depan tendanya lalu berjalan menjauh. Irfan segera membaringkan tubuhnya dan masuk ke dalam sleeping bag. Di belakang tendanya, dia mendengar ada banyak langkah kaki terdengar jelas dan riuh. Dia berusaha memejamkan matanya agar bisa tertidur. Namun, suara berisik di belakang masih saja terdengar. Tak lama kemudian, suara berisik tersebut hilang. Irfan pun lega dan kembali tertidur pulas. Belum lama ia tertidur, suara wanita itu kembali terdengar dan membangunkannya. Irfan kembali merasakan ketakutan, kali ini ketakutannya luar biasa. Karena suara itu jelas sekali terdengar dari sampingnya. Irfan membaca seluruh ayat-ayat pendek yang ia ingat berulang kali, sampai akhirnya ia bisa tertidur.